Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Naima. Jadi di sini kita akan membahas tentang Dart. Nah, apa sih itu Dart? Jadi Dart itu adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google dan pertama kali dikenalkan pada tahun 2011. Dan juga punya versi ya guys. Nah terus, pokoknya singkatnya Dart itu tuh pokoknya bahasa pemrograman yang dikembangkan Google untuk aplikasi modern. Nah tujuannya itu untuk menyediakan bahasa yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi lintas platform dengan kinerja tinggi dan produktivitas pengembang yang optimal. Kalau misalnya kalian belum mendownload Dart, kalian bisa langsung ke ini ke web Dart.dev, terus kalian pilih yang di bagian navbaranya Get Dart, kalian pilih yang bagian install, di filter SDK pencet. Lalu kalian bisa langsung di bagian sidebarnya kalian akan lihat SDK Archive. Kalian boleh scroll sampai bawah sampai kalian ketemu stable channel. Di sini kalian pilih device yang kalian pakai. Aku di sini pakai Windows. Mungkin kalian ada pakai Linux atau pakai macOS. Di sini kalian pakai Windows, aku langsung pencet ini Flutter. Jadi di sini ada downloadnya dan sekalian Flutternya. Jadi di sini aku download Flutter. Sorry. Flutter version yang bagian 3.38. Jadi kalau misal Flutter versionnya itu 3.38.6, berarti dari versionnya adalah 3.10.7. Tinggal kalian pencet, nanti dia akan ke-download di sini. Nah, lanjut aja di sini. Gimana sih cara kita membuat project Dart? Nah, di sini kita langsung aja ke bagian folder kita masing-masing. Di sini aku mau buatnya di bagian Windows C punya laptop aku. Langsung ke new folder. Di sini aku akan tulis Dart pemula. Dart pemula. Nah, kita klik lagi. Habis itu kita boleh di sini tambahkan lagi folder. Di sini aku mau namain apa ya? Dart 1 kali ya. No. This is Dart. Ini Dart loh, gitu. Langsung aja kamu bisa klik kanan, lalu open in terminal. Oke. Sebenarnya cara membuat project Dart ada dua ya guys, ada yang bisa di terminal, ada yang manual. Langsung aja kita langsung kode titik untuk menuju ke mana? Ke kode editor kita. Di sini kita memakai Visual Studio Code. Oke. Kita ini jawab terus-terus aja. Lanjut. Nah, diharapkan semuanya sudah memiliki ini ya, apa sih Visual Studio Code-nya untuk kode editor. Nah, di sini habis itu kalian jangan lupa untuk menginstal beberapa ekstensi. Ekstensi kalian ke kotak-kotak ini, kalian boleh cari Flutter. Yang ini, yang Dart code sama Dart sendiri itu. Dart. Ini dan juga kode runner. Kode runner. Nah, ini ya, guys. Nah, lanjut kita ke materinya. Di sini kita langsung aja kita akan ngebuat file. Aku salah, guys. Aku salah. Salah, kita manual aja biar enak. Enggak, deng. Aku salah pembuatannya, maaf. Sorry. Jadi di bagian Dart pemula ini kita klik kanan. Kita pencet dulu, kita klik kanan. Pencet, kita klik kanan. Open in terminal. Habis itu kalian langsung aja buat Dart create. Kalau kalian nggak punya terminal, kalian bisa pakai bash itulah. Dart create sama nama project yang mau kamu buat. Kan di sini aku pengennya buatnya this is Dart. Nah, kalian boleh langsung enter. Jadi Dart create sama nama project yang kalian buat. Kalian bisa Dart create, misalnya mau Dart 1, misalnya Dart pemula bisa. Langsung kalian enter. Di sini ada prosesnya, kalian lihat sendiri kan, ada running pubget. Sampai selesai tunggu aja. Nah, habis itu kita langsung arahkan ke folder yang tadi folder
yang tadi yang project kita buat. Jadi ke sini, this is this is Dart. Kita enter. Habis kita enter, kita langsung menuju ke kode editor yang tadi kita kode editor Visual Studio Code. Kode detik. Ini cara ngomongnya secara gampang. Lanjut aja yang tadi extension, jangan lupa untuk download yang tadi aku udah bilang. Nah, di sini kita akan membuat file-file Dart-nya itu di dalam bin. Ya guys, di dalam bin. Enaknya tuh pokoknya di dalam bin. Di dalam bin ini kita langsung aja tambah file, ini folder. Ingat, file, kita mau tambah file. Di file ini kita namain main.dart. Jadi dia tuh titik Dart itu biar tahu kalau ini tuh bahasa Dart. Kayak HTML aja, HTML, CSS kayak gitu sama JS. Kayak main titik JS. Tuh kayak JS. Ada salah JS, PHP, gitu loh, biar tahu gitu, ini tuh bahasa apa. Jadi panggilnya yang benar, Dart, jangan HTML. Oke, jadi main ini sebelum kita masuk ke semuanya, di sini aku mau kasih tahu, di sini kita akan punya namanya void main. Jangan lupa karena dia function, pakai tutup kurung sama buka kurung, tutup kurung sama titik kurang, kurung, kurang. Ini kenapa merah ya? Perasaan aku baik-baik aja sama kamu. Ini belum diisi. Jadi itu di sini void main itu berguna untuk dia itu berfungsi untuk menjalankan si Dart ini. Kalau misalnya kalian buat Dart tapi di luar dari void main, itu dia biasanya nggak bakal muncul. Dia nggak akan muncul. Misalnya di sini aku bakal tulis print hello world. Good morning aja deh. Hello world udah kayak sering banget. Good morning. Good morning. Titik 2 jangan lupa ya guys. Nah, tadi extension yang kita download tuh gunanya buat ini guys. Kalian lihat di sini ada run, ada debug. Nah, kalau misalnya kalian sudah ada ini, kalian tinggal klik run. Nah, nanti di bagian sini akan muncul, di bagian terminal akan muncul good morning. Jadi gunanya void main itu untuk memunculkan data si Dart ini untuk menjalankan. Jadi kalau misalnya dia nggak ada void main, ini nggak bisa. Oke, paham ya? Nah, lanjut. Sekarang kita ke bagian variabel. Variabel titik Dart. Jadi di sini kita kasih ini dulu ya. Variabel itu apa sih? Variabel itu adalah tempat atau wadah untuk menyimpan data. Oke. Nah, variabel itu terbagi menjadi berapa? Nah, variabel yang aku tahu ya. Variabel itu sebenarnya terbagi 3, tapi ada satu lagi let gitu. Variabel tuh ada 3. Apa aja? Nah, yang pertama itu ada enggak. Aku pakai metode ngejelasin. Jadi variabel itu ada 3, ada var, final, sama konstanta. Kita biasanya manggilnya const. Oke, di sini kita langsung buat void main. Ingat, void main itu wajib ya guys. Itu untuk menjalankan si Dartnya, memunculkan dia di sini. Kalau nggak ada yang tahu, dia nggak muncul gitu. Jadi void main itu fungsi. Nah, langsung di sini kita kasih komen lagi. Kasih komen di sini yang pertama adalah var. Var itu apa sih? Var itu adalah variabel. Variabel bersifat mutable. Mutable itu yang bisa berubah-ubah. Nah, si var juga dia itu salah satu variabel yang nyesuaiin data, tipe data. Menyesuaikan data dengan jadi itu dia menyesuaikan tipe data dengan value-nya. Langsung kita kasih contoh di sini, misalnya
var, apa ya, yang apa sih yang nggak biasa gitu, var bunga. Bunga. Jadi var itu variabelnya kan. Terus bunga itu kan nama variabel. Sama dengan di sini kita kasih misalnya kita bunga rafflesia. Jangan lupa titik koma. Nah, di sini tidak error kan, Kai? Tidak error, ya kan? Jadi tuh kayak si var dia langsung kenalan sama si Rafflesia, tapi Rafflesia itu dia itu masuk ke dalam tipe data string. Jadi dia kenalan pertamanya itu ya Rafflesia dari data string. Tipe data string, Rafflesia tipe data string, kenalan yang pertama. Jadi kalau misalnya kalian mau ngubah, misalnya nih, bunga, sekarang 10, tulis 10. Nah, kalian sendiri di angka 10 ini error. Karena kenapa? Karena var dari awal, dia itu kenalannya sama teks dengan tipe data string. Paham nggak? Rafflesia dari tipe data string. Nah, oke. Coba kita misalnya kita ubah dengan matahari. Hari. Sekarang kita cetak tinggal print. Print berarti bunga. Jangan lupa titik koma. Coba kita run. Nah, ubah. Kalau misalnya ini kita hilangin. Dia kan awalnya kenalan sama Rafflesia si data tipe string kan. Tipe data string gitu. Kita komen. Kita run lagi. Nah, ya sih. Jadi tuh, si Perina itu dia bakal ngambil dari yang terakhir kali ditulis di sini. Misalnya aku tulis lagi nih, aku kasih contoh lagi, aku tulis lagi. Aku alt shift down ya. Alt shift down tuh buat nurunin kayak gini guys, ngeduplikat. Misalnya matahari aku ganti jadi melati. Aku run lagi. Nah, kalian sendiri kan yang keluar adalah melati. Jadi dia itu keluar yang adalah apa nama value yang terakhir kita sebutin melati. Itu var ya guys. Ini var, yang pertama adalah var. Paham ya? Terus yang kedua di sini ada final. Dari katanya aja kayak final tuh udah ini udah final. Udah final loh, udah final gimana sih namanya? Jadi final tuh adalah variabel bersifat immutable. Gak bisa diubah-ubah. Ubah ketika dia sudah runtime. Sudah di runtime. Ibaratnya kalau final itu kayak ini, kalian tahu stroke kan? Kalau stroke kan awalnya emang dia kan kalau di kalau di stroke kan biasanya kayak ada nama, dia terus beli apa, terus ada harganya kan, daftar harganya. Nah itu dia sebenarnya pas dia lagi masih diketikin di komputer itu masih bisa diedit, tau gak sih kayak diketik. Tapi kalau misalnya udah di runtime, udah di print stroke-nya, maksudnya udah dikasih dibuat jadi kertas itu stroke-nya, itu dia udah nggak bisa dibawa lagi kan. Jadi tuh kayak gitu guys, paham gak sih? Misalnya tapi di sini kita pakai final ya guys, berarti final barang. Ini kok jelek sih? Final barang barang misalnya buku tulis. Terus dia juga nggak bisa dipanggil berulang-ulang. Buku tulis terus kita print, dia nggak bisa diubah-ubah. Bisa kita print berarti nama variabelnya apa? Barang. Kayak gini kita print. Buku tulis. Nih. Tapi kita coba melakukan dia sama seperti var. Apakah bisa? Kita panggil lagi nama variabelnya untuk 2 kali. Lalu kita misalnya pensil. Pensil. Nah, kalau kita berusaha memaksakan error.
Nggak bisa guys. Jadi emang dia beneran tidak bisa diubah saat ketika dia sudah dirantai. Oke. Ya seperti yang tadi aku kasih ibaratnya gitu. Oke. Terus yang kedua, yang ketiga di sini ada apa namanya? Konstanta ya guys. Di sini const itu adalah variabel. Dia itu variabel yang sama dengan si final. Dia itu bersifat immutable, tapi dia itu lebih tetap abadi gitu. Immutable dia itu juga sama-sama nggak bisa diubah. Kayak contohnya sebenarnya sama, cuman beda di sini aja. Di pemanggilan ininya. Berarti kita mulai const. Const baju. Baju satu. Salah, aku salah sama dengan satu ini. Nah, jadi tuh itu tuh kayak misalnya kalian misal punya kan pernah ke kafe kan? Nah, di kafe itu pasti ada daftar menu di situ kan. Di daftar menu itu pasti ada nama ada nama kopinya sama harga kopinya kan. Tapi di situ kalian lihat kan, itu beneran nggak bisa diubah kan. Emang udah dari data awal, udah dari rencana awal, udah dari data awal, sih kayak ini kopi ini bakal dijual segini, ini juga bakal di sini, udah kayak data udah ditulis dari awal loh. Jadi dia nggak bisa diubah sampai si kopi ini bakal ngecetak daftar menu yang baru. Tapi kan daftar menu yang baru itu kan bisa lama. Pokoknya kos itu lebih kekal, lebih tetap gitu ya guys. Nah dia juga sama kayak si final dia itu nggak bisa diubah-ubah. Ya deh kita coba aja deh. Dia nggak bisa bukan langsung merah guys. Dua, langsung merah. Kalau var biasa aja kan? Iya begitu maksud aku. Semoga kalian paham. Amin. Berarti baju ini. Nah, ini sebenarnya ada nih. Kita punya variabel yang kalau kita kasih tahu dia itu manja. Jadi let itu tuh variabel yang harus dipanggil dulu. Ngomongin let gak ya? Iya, jadi kata kunci let itu dia pokoknya ini. Let, kayak kata kunci let kalau nggak dipanggil, dia nggak bakal mau muncul di mana di terminalnya. Langsung kita buat contoh nih. Ini contoh buat var ya. Buat let. Kan di sini misalnya kita pakai var. Ini kita bandingin sama si var nih. Misalnya var hewan. Kan tadi belum hewan kan? Hewan. Misalnya terus kita buat ini kan nama variabelnya. Terus kita buat function. Panggil hewan. Kalau function ingat harus ada apa namanya tutup kurung buka kurung. Sini. Salah gini. Titik koma. Nah, var hewan panggil gua ini. Nah, terus di sini kita buat print. Print di sini kita kasih apa ya? Hewan itu makhluk hidup. Hewan itu makhluk hidup. Nah, terus di sini kita juga print. Ini merah karena dia belum dipanggil lah, guys. Print nama variabel dari kita adalah hewan. Nih. Terus ini kita tambahin let, var. Ini ingat nama variabel nggak boleh sama. Berarti hewan 2. Terus ini sebenarnya sama kayak di atas ya, guys. Kayak gini. Panggil hewan. Salah. Terus kita print kayak ini juga. Cuma ini variabel ganti, kita copy aja. Ini hewan 2. Nah, terus di luar void main ini kita panggil tipe datanya string. Terus sama function yang tadi udah kita buat. Berarti nama hewan. Ini function nih, functionnya ini nih. Function nama hewan.
Terus baru di sini kita buat print Pancastion hewan panggil hewan. Salah. Maaf ya guys. Terus di sini ada print apa? Sama print? Enggak. Dia harus pakai return. Terus di sini kita return buat si return tuh buat apanya? Nanti aku jelasin. Jadi return misalnya hewan yang lucu apa ya? Eh, kucing. Kucing dan panda itu lucu banget guys. Nah, baru sini kita akan tahu kok dia bisa disebut lab sih. Tinggal saja langsung kita lihat di sini. Kalau misalnya sifar, ini misal kita komen dulu. Kita komen. Ya Allah, runnya lama. Kita komen. Ini juga kita komen. Kita run. Error di mana? Pantesan, kamu ngapain ikut-ikutan di komen? Kamu kan sebagai syarat khusus gitu. Run. Nah, kalau misalnya sifar hewan, dia panggil hewan, dia tuh udah kepanggil loh. Si function panggil hewan ini. Paham gak sih string panggil hewan? Function panggil hewan ini udah panggil. Nah, kalau kita mau manggil returnnya berarti udah kepanggil sendiri kan kalau misalnya var. Pokoknya kalau kita mau ngeprint si print function panggil hewan ini, kita harus panggil juga di sini. Ini. Jadi nanti bakal kayak gini. Ini nggak ada otomatis ngeran gitu ya. Nah, jadi function panggil hewan. Jadi yang pertama keluar itu adalah panggil hewan. Nih, jadi panggil hewan tuh isinya print function panggil hewan. Terus hewannya itu dari mana? Hewan tuh dari si returnnya ini. Jadi kayak panggil hewan itu ini. Kalau misalnya print biasa hewan itu makhluk hidup. Nah, kalau misalnya let gini guys. Let itu tuh dia tuh pokoknya harus dipanggil kan kalau sifar hewan yang kalau sifar biasa kan dia kan kalau misalnya belum manggil yang si print hewan enggak coba-coba aku ini deh. Kamu loh komen. Nah, gitu ya, guys. Pokoknya lazy itu kayak manja gitu, guys. Coba kita cobain yang si lazy. Nih, kalau misalnya apa namanya? Apalagi sih kayak ada yang tinggal lagi nih. It's okay, guys. Hujan! Limuran! Oh, mainnya nih. Dia kalau misalnya kita run, kalian tidak dia nggak muncul apa-apa sampai kita panggil. Maksudnya sampai kita panggil ya kita panggil pakai sampai kita panggil baru dia akan ada. Enggak, dia itu harus dipanggil semua gitu loh. Sama per hewan baru sih fungsinya ada. Pokoknya itu ya guys sekitar variabel segitu aja. Sekarang kita lanjut ke apa nih? Tipe data Dart.
tipe data seperti tipe data itu ada dua gitu guys, ada yang ada yang primitif, ada yang sampai. Nah, tipe data ini kita langsung aja string. Pasti pertama ada string. Kalian tahu gak? Jadi, string itu tipe data yang dipakai untuk teks. String adalah tipe data yang dipakai untuk teks dan dia juga menggunakan kutip, tanda kutip. Tanda kutipnya mau satu, mau dua nggak apa-apa ya guys. Kutip yang ini boleh, tapi dua. Terus ada kutip yang ini, yang ini juga boleh. Yang penting dia, berarti kalau ada kayak gini, tandanya dia adalah tipe data string. Nah, langsung kita kasih contoh lagi. Jangan lupa kita tambahkan void main. Oke. Lanjut. Nah, di sini string kita berarti langsung panggil tipe datanya. Kan tipe datanya string. Di sini apa ya? Cuaca deh, karena sekarang lagi hujan. String cuaca sama dengan, sekarang cuaca lagi apa? Hujan. Cuacanya sedang hujan. Jangan lupa titik koma. Titik koma nih di mana-mana penting. Lalu kita print. Print apa? Nama variabelnya apa? Cuaca. Nama variabelnya apa? Cuaca. Langsung kita run. And then keluarlah si hujan. Tapi kalau semisalnya kita ganti dia jadi angka tanpa kutip, hasilnya adalah error. Tapi kalau misalnya kita tambahin kutip 1, aku coba yang 1 maupun 2, yang kutip 1, coba kita run. Apakah dia bisa? Bisa. Berarti yang penting adalah si string ini dia itu memakai tanda kutip yang ada 2 ataupun ada yang 1. Nah, begitu guys. Lanjut di sini ada tipe data yang kedua, itu ada int atau kita sebut integer kita ngomongnya ya guys. Nah, integer ini tipe data adalah tipe data untuk bilangan bulat. Loh kak, terus berarti bilangan desimal ada dong? Ada, nanti kita bahas. Oke. Kalian tahu bilangan bulat kan? Bilangan bulat yang 10, 20, bukan yang pakai kotak. Langsung di sini kita kasih contoh. Pertama, int. Pasti kita pakai tipe data yang int kayak string tadi. Karena kita pakai string, kita nentuin tipe datanya string, harus string. Value-nya harus string. Pokoknya kalau kita gitulah. Nah, int misalnya siswa. Siswa sama dengan, misal siswa di sekolah ada 50 siswa. Set. Tinggal kita print kita print nama variabel adalah siswa. Gini guys, tinggal kita run. Apakah keluar? Oke, keluar. Coba, kalau misalnya di sini ya kan, jadi tuh ada dua cara sih. Kalau var itu kan dia nyesuaiin sama value-nya. Tapi kalau si yang sekarang ini kita bahas, si value-nya ini yang nyesuaiin sama tipe data. Jadi kalau misalnya si tipe data integer, value-nya harus integer, harus bilangan bulat. Begitu guys. Beda sama var. Ya, itulah perbedaan. Kita harus ingin perbedaan ya. Harus mencintai perbedaan. Terus yang ini ada num. Num apa tuh? Enggak. Kita mau ngomongin double dulu. Double adalah tipe data untuk bilangan desimal. Ya, karena dia desimal berarti kita tipe datanya adalah double. Bukan int. Kalau int itu untuk apa tadi? Untuk bilangan bulat, double. Misalnya double. Apa sih yang biasa nilai itu desimal kayak gitu?
3,24 rating biasanya kayak gitu kan, biasa kita pakai rating kita misalnya 4,8 print nama variabelnya apa? Rating. Coba kita run and then keluar, alhamdulillah. Tapi coba kita ganti dia jadi bilangan bulat, apakah bisa? Tidak bisa, guys. Jadi dia kayak otomatis ke ini. Otomatis kayak aku buat jadi desimal gitu. Tapi kalau yang integer ya dia emang harus bilangan bulat ya, guys. Lihat aja ini error. Ini kita sama-sama belajar aja ya, guys. Aku juga masih belajar. Titik, koma, nol. Ini. Nah, selanjutnya di sini ada yang keempat. Yang keempat apa itu? Di sini kita punya 6. 6 itu, dia itu tipe data. Dia itu sebenarnya kayak var. Itu dia tipe data yang menyesuaikan si value-nya itu. Aduh, maaf ya guys, tulisannya. Itu bilangan bulat alias integer atau bilangan desimal alias double. Nah, coba kita contohin aja langsung num. Apa ya? Apalagi kita pakai siswi aja. Siswi misalnya gini. Misalnya di sini pakai 5,5 5,5 sini kita print. Kita berarti harus nge-print apa? Nama variabelnya adalah siswi tadi. Ingat nama variabelnya siswi. Kan. Nah, gini guys. Jadi dia tuh kayak langsung apa namanya? Print si desimal. Jadi dia pertama kali kenalan sama bilangan desimal. Kalau kita panggil misalnya siswi 5, harusnya iya error. Enggak error. Oh, berarti dia bisa ini. Oh, jadi kan dia kan num tipe data menyesuaikan si value itu bilangan. Tapi kan di sifar aja nggak bisa ya tadi. Oh, pas ini dibuat desimal. Oh, enggak. Eh, kok? Ya, begitulah guys. Pokoknya num itu tipe data yang menyesuaikan si value-nya itu bilangan bulat atau bilangan desimal. Kayaknya itu ya guys. Intinya. Oke, sekarang kita lanjut ke tipe data apalagi ya? Tipe data boolean. Tipe data boolean itu tipe data yang value-nya itu value-nya itu true atau false aja. Oke. Nah, di sini misalnya hmm, apa ya? Kasih contoh boleh ya. Air panas. Kita mau kasih contoh boolean. Yang pertama kita kasih nilainya dulu misalnya int hasil satu hasil 1 karena dia int berarti harus bilangan bulat 10. Kita alt shift down lagi. Alt shift down di sini kita variabel harus diganti ya guys. Nah, nilainya adalah 80. Nah, di sini kita baru pakai boolean hasil udah pernah aku buat? Belum. Hasil sama dengan hasil 1
sama dengan hasil 2 titik koma. Nah, jadi itu kayak misalnya hasil 1 kan 90, nah hasil 2 itu 80. Jadi hasil 1 sama dengan sama hasil 2 enggak. Nah, di sini kita print. Kita print nama variabel tadi apa? Hasil. Nah, variabel tanya. Baru kita run, coba kita run. False guys. Emang salah ya, guys? Karena emang nggak sama. Coba kita buat contoh yang kedua. Misalnya hasil gue harus pakai lagi. Misalnya hasil negasi. Negasi mana? Negasi itu kayak sebaliknya ya. Kalau misalnya hasil aslinya itu hasil benarnya itu true, jadi kalau dinegasin jadinya salah. Nah, ini kan yang kalian udah lihat kan tadi hasil yang ini itu hasilnya adalah false. Tapi kalau misalnya kita negasiin berarti hasilnya kebalikan. Berarti apa dong? Yang tadi false berarti hasilnya jadi true. Kalau misalnya kita pakai negasi ini kalian lihat. Nah, jadi aku pindahin biar kalian enak paham gitu. Ih, jelek nggak rapih. Berarti print hasil kita run. Nah, itulah si tipe data si boolean. Nah, terus di sini juga ada tipe data, ada maplis. Lanjut kita di sini yang keenam. Kita di sini ada tipe data dynamic dulu deh. Dynamic. Dynamic. 6 titik dynamic. Nah, jadi si dynamic itu adalah dia itu pokoknya tipe data yang bisa nampung data campuran. Nanti kita coba. Pokoknya ini tipe data tipe yang bisa pokoknya dia itu menampung data campuran. Kan kalau yang lain kan nggak bisa ya. Kayak dalam satu variabel bisa nampung data. Langsung aja kita kasih contoh. Misalnya dynamic biodata biodata sel biodata di sini kan di biodata biasanya ada apa namanya jangan biodata deh, itu mah kenanya yang ke lain. Apa misalnya apa kita kasih ini kan integer, nah terus kita panggil lagi misalnya apa, tapi di sini kita maunya makainya string, iya. Terus kita juga panggil lagi, tapi di sini kita pakai apa yo? Kita pakai yang desimal itu apa yo? Yang desimal itu double berarti 10.5. Lalu tinggal kita print. Dia nggak error guys, jadi dia emang bisa buat data campuran. Berarti apa ya? Coba aku run.
Nah, eh, kok ini nggak muncul loh? Muncul semua ya. Rina. Oh iya iya iya, aku ingat aku ingat. Kenapa dia nggak muncul semuanya? Karena kan dia itu dynamic itu berarti si print ini ngambil dari value yang terakhir kita tuliskan. Kalau misalnya kita ini kita print dulu deh. Coba kita run. Apalagi tadi printnya cuma satu kan. Ini terus dipisah. Printnya mandiri-mandiri gitu. Paham nggak sih? Kan kalau tadi kan yang keluar 10,5 karena 10,5 itu value yang terakhir kita tuliskan. Coba sekarang kita run. Nah, baru keluar semua. Nah, sekarang kita akan belajar set sama list. Jadi di sini ada yang namanya list. Jadi list itu kayak data, kayak array. Dia itu bisa menampung, dia itu bisa ngoleksi banyak data, tapi dia, aku tulis deh, array. Jadi si list itu bisa koleksi banyak data dan dia tuh dia tuh dapat diakses melalui indeks. Aku kasih tahu lagi, indeks itu dihitungnya dari nol ya guys. Indeks itu dihitungnya dari nol. Kalau misalnya ada satu, dua, tiga, empat. Kalau aku pilih indeksnya nol, indeks satu itu berarti yang kedua itu indeks satu. Yang indeks nol itu berarti yang satu. Ntar lah aku kasih contoh lah ya. Langsung aja di sini di list. Kita langsung kasih contoh. Di sini kita mau pakai tipe data apa mana sih ininya? Kita pakai tipe data string, berarti udah tentuin berarti value-nya harus string isinya ya. Terus di sini kita buat nama variabel. Aku mau nama variabel apa lagi ya? Alat aja deh coba alat. Nah, kalau si list ini dia itu pakai sintak ya guys, kurung sintak. Ini yang kurung kotak ini. Karena dia string berarti alatnya harus string. Misalnya ada palu, terus dia ada meteran, terus dia ada apa lagi sih tangga. Nah dia itu bisa, dia itu tuh si list itu kan dia kayak array kan kalian tahu array itu tuh bisa nyimpen banyak data, dia itu bisa koleksi banyak data kan. Nah ini variabelnya dan ini value-nya. Nah value-nya ini dia itu ngikutin apa? Dia itu ngikutin si ini tipe data string-nya. Kita juga bisa buat ini kok. Kita buat print dulu deh. Print, print. Terus nama variabelnya apa? Alat. Jangan lupa di belakangnya titik koma. Nah, kalian juga di sini bisa buat misalnya list integer. Berarti isinya integer kayak 10, 9, 8. Terus kalian juga misalnya list dynamic. Berarti kalian di sini bisa campur. Misalnya kayak ada integer, ada string palu, terus ada 10-nya, terus ada 10.5 bilangan desimal.
Gitu. Nah, dia tuh list juga dia tuh bisa diduplikat ya guys. Bisa diduplikat. Oke. Dia itu bisa diduplikat nih misalnya oh, ini merah. Titik koma guys, don't forget. Oke. Bisa diduplikat misalnya kayak coba aku lupa lagi yang ini. Kita cobain aja ya. Sekalian kerjaan. Aku udah mau duplikat palu. Terus sini aku mau ngasih lagi kata apa sih alat bapak-bapak tuh? Bank. Nah, di sini kita coba run. Ah, iya deh, aku lupa kan yang dibaca sama si ini yang keluar ini ya. Berarti kita buat ini lagi aja deh. Maaf ya guys, aku juga masih pemula. Semoga kalian paham dengan bahasa aku. Alat, terus jangan lupa kita panggil lagi, maksudnya kita print lagi. Print alat. Segini, kita run. Nah, jadi bisa diduplikat ya guys. Bisa diduplikat. Oke, selanjutnya kita akan belajar set. Jadi di sini ada set juga. Sejujurnya ya, set sama apa namanya sama si list itu sama. Cuman kalau set itu dia itu beda dari kurungnya. Kalau misalnya list dia pakai sinteks, kalau misal set dia pakai kurawal. Set, pokoknya set itu adalah dia itu pokoknya set itu bisa koleksi data kayak si list, tapi dia nggak datanya tidak bisa diduplikat dan tanda kurungnya juga kurawal. Kurawal bukan sintaks. Oke, langsung aja kita kasih dia contoh. Berarti karena dia set, berarti kita pakai kata set. Nah, di sini aku mau contoh karena dia sama kan, sama kayak si siapa namanya? Si Liz. Aku di sini mau kasih contoh dia pakai tipe data dynamic. Kan aku nggak belum kasih contoh di sini. Dynamic. Terus kita di sini buat alat 2. Ini alat 2 alat masak-masak kayak alat 2. Nah, kalau si dynamic, kalau si set ini dia tuh pakai kurung kawal ini. Tapi tetap aja sama. Nah, pakai kayak gini. Misalnya kita ada kompor. Terus aku tambahin 2. Terus aku tambahin panas banget itu ratingnya 5,5. Coba ya. Jangan lupa titik koma juga di belakang. Terus baru kita print. Print apa, Kak? Ini, print ininya, si variabelnya print. Printnya mana? Alat 2. Nah, baru terang. Nah, jadi kalau dynamic itu kan keluar semua kan kayak kompor 2 sama 5,5-nya. Kalau misalnya dia pakai integer, pakai ini error, guys. Oke, nah kan aku bilang kalau set itu dia tuh nggak bisa diduplikat datanya. Nah, sekarang aku mau kasih contoh. Bisa kita nih alat ya alat 2 misalnya panci. Pasang panci, terus aku kasih integernya 2. Ini aku buat duplikat yang si integer 2. Sama juga aku buat 3,6. Jangan lupa akhirnya gini. Terus kita panggil lagi print, berarti print alat 2. Lanjut kita run. Nah, lihatlah perbedaannya. Terlihat sangat sekali. Kalau misalnya list nih, kan aku kan duplikat kata palu. Pas aku run, ini kedua-duanya muncul palunya kan. Berarti bisa aku duplikat dong. Tapi kalau misalnya set, tadi kan di kompor aku ada integer 2. Tapi aku di alat yang kedua, aku di bagian si panci, aku juga ada ini kan ada 2-nya. Tapi nggak keluar. Maksudnya kenapa nggak gini? Maksudnya kenapa nggak eh eh
Eh, bukan. Nggak bisa ke duplikat. Harusnya nggak bisa ke duplikat. Udah aku duplikatin. Oh, oh maksud aku bukan gitu deh. Kub duplikatnya bukan kayak gitu. Keduplikatnya kayak gini nih guys. Aduh maaf ya guys. Baru inget. Misalnya ada palu juga. Terus ini misalnya kita tambahin dua deh. Coba kita run. Nah, ini kan yang palu meteran tangga. Eh, kan kalau di situ kan alat-alat yang buat bapak-bapak ya. Ini kan palu meteran tangga palu. Sesuaikan dia sama data yang tadi tulis ini. Berarti si palu ini yang tadi udah disebutin dia bisa diduplikatkan. Aduh. Tapi kalau misalnya si set, nah kalian sendiri. Nih, aku hapus deh ininya. Sih kita run lagi. Maaf ya guys, sorry sorry sorry. Hmm. Kalian bisa lihat kan kalau misalnya si set itu nggak bisa diduplikat kan di sini kan aku integernya ada dua ya guys. Maksudnya integer duanya ini, angka dua ini ada dua aku di sini. Tapi di sini di bagian terminalnya hanya dikasih satu aja. Jadi itulah set. Lanjut yang terakhir, enggak yang ke-9 ada map. Apa sih map? Map apa sih? Map apa sih? Hmm. Jadi map itu tuh dia tuh pakai kolom kawal juga kan. Jadi map itu adalah dia juga nggak koleksi data nih. Jadi itu dia koleksi data yang apa namanya? Yang jadi tuh dia tuh koleksi data tapi dia punya pasangan. Yang apa ya kata enaknya yang mempunyai pasangan K dan value V gitu guys. Langsung kasih contoh aja ya. Berarti kita sini ngurainya pakai map. Nah di sini aku kasih contoh baru aku jelasin deh. Aku buat string string ma dynamic dynamic. Nah baru ini biodata. Kita pakai kurung pengawal di sini. Nah di sini kan karena di sini kan tipe data pertama string ya. Berarti jadi yang di depan itu tuh K. Terus yang di sini itu value. Jadi yang pertama itu K, yang kedua adalah value. Kayak misalnya gini. Di biodata biasanya itu ada nama kan? Nama kita pakai ini. Misalnya nama aku Naimah. Nah, di sini kalau karena kita pakai dynamic gitu, kita bisa bebas pakai apa aja guys. Bisa pakai string, integer, boolean, double, gitu-gitu lah ya. Terus yang kedua, koma, kelas. Kelas. Misalnya di sini kan kelas kan harus kita pakai integer kan. Misalnya di sini aku masih kelas 12. Nah, bisa kan? Terus di sini kita kasih apa lagi ya? IPK misalnya. Ini cuma omongan dong ya. IPK. Misalnya IPK-nya kita pakai bilangan desimal. Misalnya 4,0. Itulah ya. Nah, 4,0. Nah, habis itu kita di sini bisa ngeprint. Di sini baru kita print dia. Misalnya kita mau print namanya aja. Kalau misalnya kita mau print namanya gitu, itu gampang guys. Kita tinggal buka kurung, terus kita sebut si apa namanya variabelnya dulu. Variabelnya tadi apa? Biodata. Berarti biodata. Habis itu baru pakai kurung sintaks sama kita kasih. Maksudnya kita mau ngeprint yang mana loh? Di sini tuh itu sesuai key-nya. Kan aku mau ngeprint nama, jadi aku tulis nama di sini. Terus coba kita run. Kok error di mana nih? Um, ada atas string. Oh, titik koma. Nah, coba kita run. Keluar guys, ya kan? Keluar. Nah, kalau kita misalnya kita mau ngeluarin semuanya gimana? Gampang guys, gampang, gampang. Bismillah. Tinggal kita sebutin aja si nama variabelnya. Terus kita run. Keluar semua nama Naima kelas 12 IPK 4. Begitu. Terus di sini, sehabis kita ngebahas ini, kita akan ngebahas tentang apa ya? Nul. Kalian tahu nul kan? Bukan orang TikTok ya guys. Nul, nol. Ini kayak tipe data yang terakhir. Nol itu tipe data yang aduh, aduh sakit. Nol itu adalah tipe data yang bisa diisi atau bisa dikosongin.
Nul itu adalah tipe data. Bisa kosong, bisa diisi. Dia nyesuaiin juga, dia termasuk baik sih mungkin. Jadi, ciri khasnya dari nul itu adalah ciri khas nul. Ciri khas dari nol itu ada apa? Apa sih tanda yang ini yang bulat apa? Oh, itu salah. Ini tanda tanya. Langsung aja kita kasih contoh. Misalnya nih, kita mau kasih nama string, tanya nama, error nggak error. Tapi kalau misalnya kita string, cuman variabel nama, terus dia nggak ada isinya. Apakah error? Ya, sangat error. Tapi kalau misalnya string, kita kasih tanda tanya, kita lihat. Harusnya nggak error, kan error. Eh, pokoknya kalau misalnya nol gini aja. Setelah nulis. Sekarang kita mau lanjut ke mana ya? Kita mau lanjut ke, aduh, aritmatika. Aritmatika, Dart. Aritmatika tuh kayak perhitungan, perhitungan gitu. Nah, terus di sini perhitungan tau gak sih kalian? Perhitungan kan ada penjumlahan, pembagian, pengurangan. Kita kasih contoh. Jangan lupa void main. Nah, di void main ini, enggak, aku belum aku jelasin. Aduh, jadi di sini kita bisa nambah biodata. Iya kita bisa jangan ini deh. Di bagian list aja di sini kita bisa nambah. Ini nambah value-nya dengan cara kayak gini. Alat titik add. Nah, terus kurung. Kita mau nambahin apa nih? Misal aku mau nambahin obeng palu aku. Nah, coba alat add. Ya. Nah, di sini kalian lihat sendiri kan? Palu meteran tangga, palu tertambah dengan paku. Nah, di sini kita juga bisa menghapus. Gimana hapusnya? Hapus itu ada dua cara. Ada yang remove, apa namanya? Betul banget sih. Tinggal kita remove aja. Dia itu sama kayak add. Remove. Kita mau remove apa? Kita mau remove paku. Jangan lupa titik komanya buat merah aja. Coba kita run. Lalu kita lihat apakah paku masih ada. Nah, paku. Iya. Baru buat paku. Pakunya sudah terhapus kembali, guys. Gitu. Itu caranya. Nah, sekarang kita lanjut ke aritmatika. Di sini kita langsung buat syaratnya misalnya. Karena di aritmatika berarti hitung-hitungan nih, guys. INT. Langsung pakai INT, bisa pakai var juga sebenarnya. INT, hmm, genap ganjil deh. Genap 10. Misalnya genapnya itu 10. Jadi kamu jangan lupa ya, guys. Sini kita kasih ganjil. Berarti ganjilnya 2 aja. Nah, langsung aja di sini. Kalau pertambahan, penjumlahan di sini kita tinggal INT hasil. Genap tambah. Mana tambah? Tambah ganjil. Titik koma. Lalu di sini kita print apa? Nama variabel apa? Print hasil. Jangan lupa titik koma. Lalu kita run. Nah, benar kan? 10. Genapnya 10, ganjilnya 2. 10 ditambah 2 adalah 12. Kita langsung ke contoh kedua. Ini aku langsung copy aja. Alt shift down. Ini alt shift down. Di sini kita juga boleh sama ya, guys. Apa namanya? Nama variabel, nama variabelnya. Berarti genap genap dikurang ganjil. Ini buat pengurangan. Kita run. Oh, salah. Pantesan. Kita run. Genapnya berapa? Di sini kan genapnya 10. Ganjilnya 2, berarti 10 dikurang 2, 8. Di sini kita juga berarti variabel jangan lupa diganti lagi.
genap, ganjil, dikali. Kalau kali itu pakai tanda bintang gini. Kita run. 10 kali 2, 20, benar sekali. Sekarang kita bagi. Nah, bagi itu ada yang buat bagi yang buat desimal sama bagi buat bilangan bulat. Ini kita bagi yang buat hasilnya. Aku kasih komen. Ini buat hasilnya desimal. Desimal ya, guys. Itu tandanya kayak gini. Teran. Apa? Oh my god. Emang salah ya? Rasanya kayak gini deh. Kagak ada salah di sini. Harus pakai gelombang. Hmm, ini untuk bulat, guys. Hasilnya bulat. Adalah. Terus ada lagi ya, bagi kurang tambah hasil 4. Nah, di sini kita mau yang sisa bagi. Jadi sisa bagi itu sistemnya kayak gini loh. 10, enggak. Iya, ya. 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 berapa? 5. Ada sisanya enggak? Enggak ada, berarti harusnya 0. Ah, bener. Gitu. Itu operator aritmatika. Sekarang kita mau ke perbandingan. Titik dart. Nah, di perbandingan ini kita punya 3. Yaitu ada sama dengan, terus ada aku langsung contoh aja deh. Wait, main. Apa nih? Nah, di sini perbandingan yang pertama agak-agak kita buat ini dulu. String apa ya? Wait. Di sini ada string. Di sini kita kasih nama. Oh, jangan string deh. Kejar aja. Kita kasih nama apa ya? Hmm, IPK. Sama string. Jangan susah. Sama int UPK 10. Nah, baru di sini kita buat perbandingannya. Jadi kita langsung print. Misalnya IPK sama dengan 4. Nah, ini perbandingan begini, guys. IPK sama dengan 4. Ya, benar. Wait. Kalian pasti bingung. Coba kasih contoh. Misalnya IPK IPK lebih besar dari 4. Perbandingan IPK. Oh, nggak gini, guys. Misalnya IPK sama dengan UPK. Benar tidak? Jawabannya false. Terus, di dia juga ada apakah IPK itu lebih besar dari UPK? Jawabannya adalah false, salah. Kan UPK kan 10, IPK 4. Masa iya IPK lebih besar dari UPK? IPK-nya aja 4, UPK-nya 10, jadi salah. Nah, terus dia juga ada negasi. Jadi negasi itu artinya not, jadi kayak kebalikan gitu. Jadi di sini tinggal kita kasih tanda perintah gini, lalu kita run. Nah, jadi gini. Hasilnya true, IPK tidak
sama dengan UPK. Terus kita juga bisa kayak gini, misalnya kayak IPK lebih kecil dari UPK. Benar apa salah? Benar. Ini perbandingan cuma segini aja, guys. Kita langsung masuk ke logika. Logika operator. Kok logika operator sih? Logika Dart. Jadi sini logika ada 3 macam, yaitu ada sama dengan sama, terus dia juga sama dengan sama. Sorry, sorry. Jadi logika itu ada dandan, di mana dia kedua nilai harus bernilai true, true, biar hasilnya benar atau true. Terus yang kedua ada or, di mana jika salah satu nilainya true, maka hasil benar. Benar. Nah, negasi yang sudah aku bilang tadi, negasi itu kayak kebalikan. Yang negasi itu kebalikannya. Kalau nilainya benar ya jadi salah. Tuh, kayak orang-orang suka nyalain gitu. Void, main. Nah, di sini di void main. Di sini kita pakai apa ya? Um, kayak gini lagi kan nih. Misal di sini kita kasih nama string. Salah string. String nama apa yang lain ya? Bentar mikir dulu. String nama. String nama tapi ya string nama boleh kita pakai int nilai 90. Langsung aja kita di sini berarti print. Nah, di sini kita langsung imah. Kita di sini pakai dandan. Nilai keduanya harus benar. Dandan nilai lebih besar atau sama dengan 80. Pas ini kita ini udah ada print gak sih? Iya gak sih gini? Oh iya gini guys. Ini kenapa jawabannya salah, kan udah aku bilang kalau dandan itu dia hanya menerima kalau kedua ini, kedua kondisi ini nih yang aku tulis ini tadi, itu true. Nah, di sini kan kalau nama Naimah itu benar kan? Tapi kalau nilai lebih besar atau nilai lebih kecil atau sama dengan 80, itu kan salah, guys. Maksudnya kan 90 tuh nilainya lebih besar daripada 80, bukan lebih kecil gitu. Sekarang kita coba yang bagian or. Kita tinggal giniin aja. Kalau misalnya salah satu dari mereka ada yang benar, berarti hasilnya adalah benar. Nah, sekarang coba kita pakai negasi. Nah, negasi itu print. Misalnya kan pakai negasi nama sama dengan imah. Nah, coba kita print. Nah, sebenarnya nama di sini kan isinya naimah kan, harusnya bener kan? Tapi gara-gara dia dipakai negasi yang artinya not, dia jadinya hasilnya false. Begitu, guys. Nah, terus sekarang kita lanjut ke mana? Kita lanjut ke percabangan. Percabangan titik dart. Jadi percabangan ini ada dua. Ada if else, ada if else else.
if else. Jadi percobaan itu ada 3, ada if else yang dimana dia punya 2 kondisi. Gimana tuh kalau if else itu dia punya 2 kondisi. Di sini aku bakal ngasih contoh-contoh yang singkat aja. Kita di sini misalnya kondisi kita langsung pakai void main. Nah, di void main ini misalnya kita kasih string jangan deh. Ini aja deh pakai umur. int int umur. Misal di sini umur dia tuh 18. Nah, baru di sini kita akan pakai si if else-nya. Jadi if ini buat login ya, guys. If umur, kalau misalnya dia umur lebih atau sama dengan 18, di sini baru kita nilai. Baru kita kasih print apa? Kita kasih print, kita kasih tulisan apa ya, udah boleh. Sudah boleh login. Sudah boleh login. Boleh login. Tapi jika umurnya emang berarti di bawah dari 18, berarti kita di sini kasih kondisi kedua yaitu else terus print. Nah, udah else print, kita kasih ini. Kita kasih ini apa namanya, pesan. Umur belum cukup. Nah, coba kita run. Jawabannya adalah boleh login karena nilai yang pertama kita kasih adalah int umur 18. Nah, jadi di sini jika umur lebih besar atau sama dengan 18 berarti dia boleh login. Tapi kalau selain itu berarti dia umur belum cukup atau tidak boleh login. Coba kita misal di sini kita ganti jadi 11. Kita run lagi. Yang muncul adalah umur belum cukup. Ini adalah percobaan yang pertama yang punya 2 kondisi. Nah, kita juga ada cara simple dari si apa namanya teh? Cara simple dari si if else. Cara simple dari if else. Jadi namanya dia adalah ternary. Pokoknya dia lebih simpel dari if else. Nah, jadi gini nih, kan di sini kan kita pakai umur juga deh. Misalnya nt umur 1 eh 30. Jangan deh. Aku 25. Kita kasih gini. Nah, ini kalau buat si ternary ini aku gede nih ternary biar ini kelihatan. Jadi ternary sama if all itu sama, cuman dia tuh penulisannya lebih simpel sih punya ternary. Jadi ternary langsung kayak gini. Jadi ini kan dia kan tipe string hasil. Jadi hasilnya string hasil. Kalau misalnya itu umur apa ya? Umur kurang. Kalau misalnya uh, umur sama dengan lebih atau sama dengan 25, sama dengan 25. Nah, di sini kita kasih pesan. Kalau dia umurnya udah 25, berarti apa nih? Kalau umurnya udah 25, berarti dia sudah boleh menikah, misalnya. Ini kondisi yang pertama. Nah, kita kasih ke kondisi kedua. Kondisi keduanya apa? Kalau misalnya dia umurnya di bawah itu, misalnya dia umurnya 24, berarti belum boleh menikah. Misalnya gitu. Jangan lupa di akhirnya kita tambahin apa namanya, titik, koma. Coba ya, yang angka terakhir adalah kita print untuk melihat hasilnya. Berarti kita print pakai variabel yang mana ya? Variabel yang hasil. Hasil. Kita run aja sekarang. Nah, kok dia belum boleh menikah? Harusnya sudah boleh menikah dong.
Udah deh, ini aja. Sama dengan dah. Umurnya kita. Oh, pantesan. Astagfirullah. Ini aku manggilnya salah. Nah, Run. Nah, dia sudah boleh menikah. Tadi aku kenapa oh hasilnya kayak belum boleh menikah karena di sini aku nama variabelnya nyebutnya salah, guys. Begitu. Terus kita lanjut di sini ada if, else, if. Kayak else if. Jadi else if ini dia tuh bisa punya banyak kondisi. Kondisi. Kita langsung mulai. Misalnya di sini kita pakai nilai aja, int nilai. Misalnya nilai dia tuh 90. Nah, di sini tuh jangan nilai mulu, IPK aja deh. IPK-nya misalnya aku berarti pakai double dong. Pakai nom aja deh. Di sini aku pakai desimal soalnya bisa pakai double sih. IPK-nya aku kasih misal IPK paling tinggi berapa sih? 3,9 aja deh, nggak boleh sombong-sombong. Enter. Nah, di sini kita langsung buat if ifannya. If nilai lebih atau sama dengan nilai IPK lebih atau sama dengan 4,0, berarti kita print apa ya bahasa bagusnya gitu loh, wonderful, awesome, masya Allah, masya Allah, gitu, masya Allah ya. Nah, baru di sini kita pakai else if. Di else if ini kita kasih juga misalnya else if ya, misalnya si IPK itu lebih atau sama dengan 3,9. 3,9 kasih kurang lagi. Oh, kenapa deh? Oh, sama dengan Mir, kenapa? Aduh, susah guys, maaf ya, kita pakai nilai aja. 90. Oh, Pak. Rin, Mumtaz. Ih, udah benar gak sih kayak gini? LC, iya. Aduh. Hai, sama dengan 70, Rin, good job.
Yang terakhir penutupnya kita pakai else. Kita pakai else terakhir. Berarti print oh, cukup. Kenapa merah ada? Iya kan? Iya, else. Iya. Hei, kenapa merah? Kok enggak. Ini kok else if itu kayak else if itu kayak bisa dipakai, coy. Bukan untuk ya. Kok nilainya nggak kebaca gini? Coba ini LC. Ih, kenapa ya? Bentar. Ada yang salah di sini enggak? Oh, bentar. Padahal aku belum jelasin yang lain. Bentar ya, guys. Masya Allah. Variabel kita nih. Oh, aku salah tulisannya, guys. Kita buat satu ini lagi deh. Ini hasil 80. 80. It's okay. Tadi gara-gara salah nulis doang, maafin aku. 70. Terus ini kita print. Pojok. Nah, begini, guys. Jadi dia bisa ada kondisinya. Ini kenapa outputnya Masya Allah, karena kan di sini nilai lebih besar atau sama dengan 90, hasilnya Masya Allah. Kalau misalnya, jadi kalau kondisi yang pertama udah terpenuhi, yang ini nggak bisa disebutin. Kalau misalnya aku misalnya 60, 60 nih, aku run. Hasilnya apa? Cukup. Karena kalau yang pertama aja nilai lebih besar atau sama dengan 90, enggak kan? Berarti dicoret, kondisinya nggak terpenuhi. Terus yang kedua, nilai lebih banyak atau sama dengan 80, enggak kan? Ini 60. Pokoknya terakhir, opsi terakhir else. Kan ada terakhir 70 begitu. Terus si siapa namanya? Si Elsa if ini juga punya ini guys, cara simple kayak si if else. Dia itu pakai switch ch. Yes. Dia tuh cara simple, apa namanya? Cara yang lebih simple dari si else if else ya. Ya. If else itu di apanya? Ini misalnya kita pakai string hari aja deh. String hari. Berarti kita string pakai ini. Misalnya Senin. Senin ya. Di sini kita beda cuma ya dong. Jadi kita pakai switch case seperti yang Paul di nama variabelnya apa hari, di situ kurawal. Kurawal case. Case-nya Senin. Nah, yang terakhir adalah print hari Senin. Print, aduh, itu di sini print apa? Kenapa dinambah mulu sih?
Ini hari Senin. Nah, ini kan udah satu kondisi. Tapi kalau di Sweetcast itu sebenarnya kan ada orang-orang yang pakai break ya. Sebenarnya nggak pakai break tuh bisa kan, break tuh buat ngantin aksi gitu loh. Ngesin kondisi satu. Kalau misalnya terus gitu. Saya kita nge-switch lagi berarti langsung cash. Misal kalau cashnya itu hari duh, salah salah. Nggak apa sih berarti? Hari Selasa, hari Selasa, maka yang di print itu yang di print adalah ini hari Selasa. Selasa. Oke, ini. Nah, terus habis itu yang terakhir adalah default. Default di sini tuh kayak else-nya. Di ini nih kayak else ini nih. Udah selain hari Selasa atau hari Senin, berarti hasilnya kita pakai print, berarti hasilnya hari lain. Nah, gitu. Coba sekarang kita print, kita run. Ini hari Senin karena di sini kan aku kasih nilainya Senin. Nah, itu namanya perjalanan. Nah, terus di sini kita akan lanjut ke yang namanya perulangan. Perulangan Dart. eh jadi perulangan di Dart itu tuh ada satu, ada dulu, ada empat. Ada for, ada while, ada do while, sama ada for in. Nah, di sini kita langsung buat contoh aja, kita langsung void main. Nah, di void main ini kita mau kasih contoh for. For itu apa sih? Jadi tuh di itu kayak mengulang kode yang sama tapi kondisinya sudah diketahui. Langsung aja di sini kita kasih contoh, misalnya for integer i, misalnya dia tuh 0, koma i apa sih? Jadi itu dia tuh mengulang sampai 5 sama dengan i. Jadi itu ada increment, ada decrement, ini increment ya guys. I plus plus. Nah, di sini kita tinggal pakai kurawal terus tulis print si variabel i-nya. Whatever happened. Nah, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi tuh si for ini tuh dihitung dari indeks, kan indeks saya tahu tadi dari apa? Dari 0. Nah, sekarang kita langsung ke while. While itu. Jadi while itu juga dia itu juga while itu kayak sama perulangan. Perulangan dia sama kayak for, cuman perulangan kode yang sama, tapi apa sih kondisinya itu belum terpenuhi. Belum terpenuhi. Mana sih terpenuhi. Misal coba aku kasih contoh. INTI 0, 0, while, terus kita print
ini yes, break. Nah, ini nih contoh while. Nanti aku jelasin kalau udah. Jadi kalau misalnya while itu kondisi sudah terpenuhi, maksudnya kondisi sudah diketahui. Tapi kalau misalnya while itu yang belum diketahui, jadi while itu kan di sini kan ada i lebih kecil daripada 5 kan. Ini kan ini adalah kondisi perulangan while, pokoknya sama si si kondisi itu lebih apa namanya lebih kecil dari 5 terpenuhi, maka nilainya kan pasti true kan. Maka kode itu bakal jalan. Tapi kalau misalnya kalian lihat di sini, ini kan tulisannya i lebih kecil daripada 5. Hasilnya true. Oh, kayak aku jangan kasih ini, aku kasih coba. Itu kecetak dua-duanya jadinya, maaf ya guys. What did happen? Nah, misalnya A, kita run. Nah, jadi ini yang pertama, ini ada kondisi, ini kan output yang keluar dari si for kan. Nah, tapi yang yang pertama ini lagi, itu output yang keluar dari si while ini. Jadi kan, kalau ini kan kondisinya nggak diketahuin kan. Nah, kita tahunya itu dari ini, dari sini. Kalau misalnya dia true, maka akan dicetak. Tapi kalau nggak true, nggak bakal dicetak. Cetak. Sekarang kita lanjut ke do while. Do while. Jadi duel itu tuh kayak lakukan dulu lah baru mikir. Jadi dia itu tipe yang dia ngejalanin dulu baru mikir. Bentar, aku mau kasih contoh duel apa ya? Angka-angka aja guys. Duel misalnya kita kasih INTE ini misalnya 5, 0 aja deh yang gampang. 0. Terus ini kita tulis do, terus habis itu kurung kurawal. Nah, habis kurung kurawal kita print si variabel kita tadi apa? Ya kan? Nah, terus ini kita pakai increment berarti plus plus. Apa maaf? Nah, terus di bagian sini baru kita tambahin while. While lebih. Bentar. Lebih kecil dari 5. Ya. Lebih kecil dari 5. Belum aku run. Berarti kalau hasil true berarti harus jalan. Nah, berjalan ya guys. Jadi dia kan kan kataku kalau dual itu nyetak dulu baru mikir gitu. Jadi dia tuh kayak langsung lakukan print si variabel e ini dulu baru dia pikir itu lebih kecil dari 5 baru dia ngelakuin ulangan increment. Terus yang terakhir di sini ada for for in apa for in apa for in. For in ini jadi for in itu sebenarnya dia itu perulangan di Dart. Itu digunain untuk yang koleksi data yang tadi aku kasih tahu yang kayak list, set sama map gitu loh. Kayak perulangan. Ntar aku lagi bikin contohnya kayak pakai itu untuk perulangan yang koleksi data. Misalnya aku kasih contoh data ya, bukan data. Misal aku kasih contoh di sini ada list. Nah, di sini aku tentuin tipe datanya string.
string kan, terus nama variabelnya buah, buah. Kan kalau kalau list itu pakai sintaks kan, ya kan? Dia bukan set. Kalau set itu pakai apa kok tadi? Pakai apa namanya? Kurawal. Banana, banana pisang. Terus yang terakhir kita kasih jeruk. Jangan lupa titik koma. Ini kok ada. Oh, banananya lupa. Hmm, banana. Nah, baru di sini kita akan pakai si var, var, si item. Ini item tuh ini nih itemnya. Di dalam buah, item di dalam buah. Terus kita pakai kurawal, baru kita print. Di sini print pakai nama variabelnya apa ya? Apa mana sih? Nah, variabel adalah buah. Oh ya, that happened. Oh, kok dia gitu? Ini udah. Oh, kan ini kan kita pakai for in ya. Kita di sini lupa aktif for-nya. Nah, di sini coba tinggal kita run. Nah, tuh bisa 3 kali. Jadi dia berulang 3 kali. Begitu guys. Pokoknya semoga semuanya paham ya. Pokoknya for itu tuh buat dia perulangan, tapi kondisinya sudah diketahui. Kita udah tahu kondisinya. Tapi kalau misalnya while, itu perulangan kode yang sama, tapi kondisinya itu bukan belum terpenuhi, belum diketahui. Ya, ketahui. Terus kalau dua itu yang nyetak dulu baru mikir. Jadi dia tuh kayak melakukan, kayak nyetak. Maksudnya dia ngelakuin nyetak dulu baru dia mikir. Nah, for ini untuk perulangan koleksi data yang ada list, map, sama set. Terus kalian jangan lupa ya, tipe data itu ada apa aja, apa tipe data yang bisa dicampur datanya itu adalah data campuran itu ada dynamic, kayak gitu. Terus segitu. Terus juga ada satu lagi kayaknya, convert. Convert titik dot. Jadi itu convertnya ngubah-ngubah gitu. Misalnya mau ngubah apa namanya? Terus ini aja guys. Nih misalnya nih kalian convert tipe data. Ini misal kalian mengubah string ke integer atau ke desimal. Kalian tinggal misalnya nih awal kan var string, var ubah angka int parse string. Jadi itu var ubah angka, kita buat variabel baru yang tadinya string int parse ubah ke integer, yang dari string itu diubah ke integer, yang dari string diubah ke integer. Itu. Atau kalau kita run gini jadinya. Ini ada juga yang dari integer ke double. Kalau dari integer ke double itu pakai to double. In ke double pakainya. Jadi kalau misalnya awalnya dia in ke double, jadi angka 1 to double, angka 1 to double ini jadi hasilnya 22.0 yang ini nih. Terus dari double ke inta to in. Pokoknya kalau misalnya dari integer ke double berarti itu double. Kalau yang dari double ke in berarti to in. Gitu. Kalau misalnya dari in double ke string berarti to string gitu guys. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian paham semua. Bagi yang nggak paham boleh nanya. Semoga kita masih kita bisa belajar bareng. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.